Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi dengan Ibu. Kita akan bahas tentang soal perbandingan ya. Ini untuk persiapan ulangan ya. Baik, yang pertama nih. Ayah punya uang 240.000. Akan diberikan kepada Amir dan Budi. Nah, perbandingan besaran Amir dan Budi adalah 3:5. Cara mencari masing-masing ya, uang Amir berapa dan Budi berapa, sebenarnya kalau melalui perbandingan 3:5 berarti Amir 3 bagian, Budi 5 bagian. Berarti total uang yang ayah beri 240.000 itu akan dibagikan menjadi berapa bagian? 3 bagian untuk Amir, 5 bagian untuk Budi. Berarti totalnya ada berapa bagian? 8 bagian. Nah, jadi oleh karenanya cara untuk menentukan jumlah uang masing-masing adalah, jadi pada intinya 240.000 itu akan dibagi menjadi 8 bagian. Kebagiannya Amir 3 bagiannya dan Budi 5 bagiannya. Seperti itu ya. Jadi kalau begitu gimana sih nyari besarannya? Ya tinggal dicari aja 3 bagian untuk Amir dari 8 bagian dikali 240.000, atau kamu boleh bagi dulu 240.000 dengan 8, itu dapatnya 4 ya, 30.000. Nah, 30.000 kali 3 berarti 90.000 ya, atau langsung saja 3/8 kali 240.000. Ya, seperti ini, jadi dapatnya 90.000 seperti itu. Oke, nah berarti kalau begitu uang Budi seperti apa kalau gitu, kalau uang Budi? Nah, kalau begitu berarti uang yang diterima Budi adalah 5/8-nya ya, dikali 240. Jadi masing-masing akhirnya kita tahu bahwa bagian Amir 3/8 yaitu 90.000, bagian Budi 5/8 yaitu 150 gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, ayah lagi nih, karena ayah yang biasanya pegang uang ya untuk bagi-bagi uang. Ayah punya uang 320.000. Dibaginya ditambah tidak hanya Amir dan Budi tapi juga Charlie. Perbandingannya seperti tadi 3, 5, dan 8. Nah, berarti ini Charlie pasti yang paling gede ya orangnya ya, anaknya mungkin paling gede, Amir nih paling bungsu gitu. Nah, artinya 320.000 ini akan dibagikan kepada 3 bagian, 5 bagian, dan 8 bagian. Berarti totalnya 3 tambah 5 tambah 8 berarti 16 bagian. 320.000 ini akan dipartisi atau dibagi-bagi menjadi 16 bagian. Lalu diberikan kepada Amir 3 bagiannya, 5 bagiannya diberikan kepada Budi, sisanya 8 bagian itu untuk Charlie. Nah, oleh karenanya kita bisa tentukan jumlah masing-masing seperti tadi ya. 3/16 dikali 320 atau 5/16 dikali 320 untuk Budi. Untuk Charlie 8 bagian dari 16 kali 320.000. Berarti kita sama-sama bisa dapatkan seperti ini ya. Contohnya ini untuk Amir 3/16. Atau kamu boleh juga 320.000 ini kamu bagikan dulu dengan 16. Jadi masing-masing dapat 20. Nah, tinggal kamu kalikan 3 kali 20 untuk Amir, 5 kali 20 untuk Budi, 8 kali 20 untuk Charlie. Oke, seperti itu. Ya. Jadi yang diterima oleh Budi adalah 100.000, uang yang diterima Charlie adalah 160.000. Gitu. Oke. Sekarang kita ke nomor 3. Ya, nomor 3. Nomor 3, kota A dan kota B berjarak 60 km. Ya, berjarak 60 km. Tentukan jarak kedua kota dalam suatu peta yang skalanya 1 berbanding 1:1.200.000 ya. Peta yang memiliki skala itu artinya apa? 1 berbanding 1.200.000 itu artinya 1 cm mewakili 1 cm pada peta mewakili 1.200.000 cm pada aslinya atau jarak sebenarnya. Nah, jadi bagaimana kalau kita punya jarak 60 km? Berarti 60 km kita jadikan saja jadi cm ya. Jadi 6 juta cm ya.
60 km menjadi meter dulu 3 kali gitu ya, kali 1000 menjadi cm, 5 langkah ya turunnya, jadi dia nambahnya nolnya 5. Nah, jadi seperti kita sudah ketahui bahwa 1.200.000 adalah 1 cm, berarti kalau 6 juta pasti 1.200.000 dikali berapa yang jadi 6, kan begitu ya. Oke, berarti jarak pada peta tinggal kita bagi 6 juta dibagi 1.200.000. Kita dapatkan bahwa jaraknya adalah 5 cm gitu ya. Jadi pada petanya 5 cm. Oke, sekarang kita ke ini. Nomor 4. Ayah merancang sebuah rumah, menggambar denah, skalanya 1:20. Ingat, kalau skala 1:20 artinya 1 cm pada denah, aslinya itu 20 cm ya. Jika lebar rumah dalam denah itu 25, dalam denah ya, maka lebar sebenarnya, ingat 1 cm, 20 cm yang sebenarnya. Berarti kalau 25 cm pada denah, berarti berapa aslinya? Ya kamu tinggal kalikan 20 cm. Berarti 25 kali 20 hasilnya 25 kali 2, 500 ya. Oh ya, skala denahnya 1:200. Kok skala denah 20 ya, 20 di sini. Berarti 500 ya. Ini bukan, ntar betulin dulu. Oke, ini denahnya 1:20. Oke. Nah, berarti kalau begitu kita sudah tahu jarak yang sebenarnya 25 kali 20 adalah 5 cm. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Sebuah mobil ya menempuh jarak 60 km, waktunya 30 menit. Berapa jam waktu yang diperlukan mobil menempuh jarak 180? Oke. Jadi kita harus sama-sama pahami ya, kalau kita naik mobil ya 60 km dalam waktu 30 menit, berarti kalau 1 jam berapa kilometer? 30 km, 30 menit itu 60 km. Berarti kalau 1 jam pasti 120 km. Berarti kalau tambah lagi 30 menit, berarti ditambah lagi 60 km. Seperti itu ya. Kita anggap bahwa si mobil itu melaju konsisten ya. Berarti kalau begitu nggak berhenti dulu gitu maksudnya. Jadi kalau boleh kita tahu, berarti kalau dia menempuh 180 km, sedangkan 30 menit itu dia 60 km, berarti kalau 180 kita bagi 60 dapatnya 3 ya, 3 periode dari 30 menit. Berarti 3 kali 30 menit berapa? 90 menit. Artinya 1 jam 30 menit gitu ya. Lanjut, kita itu soal nomor 5 ya. Oke, itu sudah bisa ya. Ini logikanya waktu yang diperlukan akan semakin besar ya. Oke. Sekarang kita ke nomor 6. Amir menyediakan 1 kantong plastik makanan untuk ikan yang berjumlah 10 ekor. Oke. Nah, ya ada 1 kantong plastik makanan nih untuk ikannya. Kalau ikannya tuh 10 ekor, waktu makanan itu habis 12 hari. Jadi kalau Amir belanja sekarang 12 hari kemudian baru belanja lagi gitu ya, kalau belinya 1 kantong. Nah sekarang tiba-tiba dia pengen nambah gitu ya, nambah sebelum ikan itu dikasih makan, dia pengen nambah dulu, beli lagi 25 ekor. Enggak, ikannya sekarang jadi 25 ekor, berarti ditambahkan dengan 15 ekor. Nah, berapa hari 1 kantong plastik yang disediakan akan habis? Nah, pertanyaan pertama adalah, kalau 12 hari dihabiskan oleh 10 ekor, sekarang Ibu tanya, bagaimanakah bekal makanan itu akan lebih cepat habis atau lebih lama habis kalau jumlah ikan yang makannya lebih banyak? Sudah bisa dipastikan bahwa semakin banyak yang makan, makanan itu akan semakin cepat habis. Berarti yang tadinya cukup untuk 12 hari, bisa dipastikan tidak akan cukup untuk 12
hari. Karena apa? Di hari keberapakah dia akan segera habis? Nah, berarti itu masuknya ke dalam perbandingan berbalik nilai. Artinya, semakin banyak ikannya, maka waktu yang dihabiskan untuk menghabiskan makanan itu semakin cepat gitu, tidak semakin banyak sebagaimana HIT ya. Nah, berarti kalau begitu bagaimana Bu caranya? Nah, semakin bertambah makanya perbandingannya menjadi seperti ini ya. Dia bertambahnya kan 15 hari 15 dari awalnya 10 ya. Berarti 10 ekor ikan menjadi 25 ekor. Lalu ini berapa hari kah akan habis kalau 25 orang gitu kan ya. Nah, berarti perkaliannya, nah dari sini 10 ekor 15 hari 25 ekor pasti lebih pendek. Nah, berarti 10 per 25 10 per 25 di sininya sama dengan bukan 15 per berapa hari. Karena 10 ekor ini berbanding terbalik ya, karena ini perbandingan terbalik maka kita balik jadi H atau titik-titik hari berbanding dengan 15. Nah, kita kalau sudah begini tinggal kali silang ya, jadi H sama dengan 10 dikali 15 dibagi 25, maka kita dapatkan dia 6 hari. Oke, lanjut soal nomor 7. Ayah membangun sebuah rumah yang akan dikerjakan oleh 25 pekerja. Perkiraan waktu selesai adalah 60 hari. Nah, sekarang jika dilakukan oleh 45 pekerja, berapa hari akan selesai? Oke. Tadinya 25 orang yang bekerja, waktunya selesai 60 hari. Nah, kira-kira kalau ditambah nih pekerjaannya diganti deh jadi 45 orang gitu, ditambah 20 orang. Kira-kira waktu pengerjaan rumah akan lebih cepat apa lebih lambat? Semakin banyak orang yang bekerja, pasti semakin cepat selesainya. Oke, jadi oleh karenanya, bagaimanakah cara menentukan berapa hari akan selesai kalau ditambahkan jumlah pekerjanya? Berarti kita buat dulu perbandingannya ya. 25 pekerja itu 60 hari. Sedang 45 pekerja berarti berapa hari? Ya kita nggak tahu lah, tapi yang pasti dia akan lebih pendek. Makanya perbandingan 25 per 45 di sini ya udah ditulis seperti ini. 25 per 45 sama dengan titik-titik dulu ya. 25 per 45 hari adalah berapa hari per 60. Jadi karena berbanding terbalik jadi harus dari bawah dulu. Ya karena lebih cepat. Jadi kita tukar doang sih, cuma ditukar ya. Berarti hanya kamu tinggal kalikan aja terbalik 25 per 45 kali 60 ya. Berarti kita sudah punya jawabannya adalah 37,5 hari. Nomor 8, proyek ini juga sama ya, 9 bulan oleh 140. Terus dipercepat agar dapat selesai dalam waktu 7 bulan, berarti harus ditambah berapa? Berarti, sekarang waktunya yang diketahui. Nah, oke. Waktunya yang harus diketahui. Bagaimanakah caranya? Oke. Berarti, kalau begitu sama dibuat, ya. Sama dibuat perbandingan. Sama dibuat perbandingan berarti 9 bulan 9 bulan itu 140 pekerja. Oke. Terus berarti 9 bulan itu 140. Nah, sekarang kalau 7 bulan, inginnya 7 bulan, berarti berapa kan gitu ya? Nah, kalau 7 bulan, maka berapa gitu kan? Oke, berarti 9 per 7 sama dengan berapa per 140. Kita kali silang saja langsung. Ya, berarti 7 ya. 7 kali tanda tanya sama dengan 9 kali 140 gitu ya.
Oke, berarti boleh kita tulis bahwa berapa hari yang ditanyakan adalah 9 kali 140 dibagi 7 ya. Berarti kalau begitu 140 bagi 7, 20 kali 9, 180 pekerja. Oke, itu ya. Artinya, kalau mau lebih cepat ya harus pekerjanya harus lebih banyak. Oleh karenanya, karena yang ditanyakan berapa jumlah yang harus ditambahkan, ini harus ada 180 kalau mau 7 bulan. Berarti yang ditambahkan adalah 180 dikurang 140. Jadi berapakah yang harus ditambahkan? 40 orang ya. Harus ditambah 40 orang gitu. Oke, lanjut ya. Terus kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ya. Nomor selanjutnya. Aduh, ini Oke, kita lanjut. Bismillah. Lanjut soal selanjutnya. Mudah-mudahan sih nggak error lagi. Ya. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Dikirain HP. Ya, oke. Mungkin itu dulu, sampai situ dulu aja. Karena agak error ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita lanjut lagi. Oke, guys. Oke, ini lanjutannya. Ya, nomor 9. Perbandingan uang Amir dan Budi 2:3. Sementara uang Budi dan Cici adalah 4:5. Berarti ini ada 3, perbandingannya ada 3 orang, Amir, Budi, dan Cici. Tapi yang diketahui baru Amir dan Budi, Budi dan Cici. Berarti jika jumlah uang mereka 3.500.000, maka banyaknya uang Amir adalah berapa? Oke. Sebelum kita menjawab banyaknya uang Amir, berarti kita harus tahu dulu bahwa uang yang 3.500.000 ini dibagi berapa bagian. Nah, karena ini 2:3 dan 4:5, sedangkan sama-sama Budi nih ya, Amir 2:3. Budi dan Cici itu 4:5, jadi tidak sama dengan 3. Nah, supaya kita bisa menemukan jumlahnya secara akurat, berarti kita harus cari tahu dulu 3 dan 4 ini kita harus cari KPK-nya. Supaya apa? Supaya tetap seimbang, supaya tetap sebanding ya. Jadi berarti 3 kali 4 12 ya. Berarti kalau 3 kali 4 12, berarti perbandingan 2:3-nya ini berubah menjadi berapa berbanding 12. Berarti 2-nya kali 4 ya. Berarti ini menjadi 8:12. Nah, begitu juga dengan 4:5. Karena sama-sama Budi ya, tapi Budi ini berbeda angkanya, makanya kita akan samakan dengan KPK mereka, yaitu 3 dan 4, yaitu 12. Nah, berarti 4 kali 3 ya, sehingga yang 5 ini pun harus dikali 3. Sehingga kita dapat ya, dapat perbandingan selanjutnya ya. Nah,
Nah, berarti kita punya perbandingan selanjutnya adalah 8 berbanding 12 dan 12 berbanding 15. Jadi ini sudah sama-sama 12, sudah sama-sama Budi, namanya sama-sama Budi, dan juga angkanya juga sudah sama. Kalau sudah sama bisa kita susun langsung saja seperti ini, 8 berbanding 12 berbanding 15, oke? Nah, kalau begitu kita jadi tahu bahwa 3,5 juta itu akan dibagikan berapa part. Ini 8 tambah 12, 20 tambah 25 berarti 35 bagian. Yang mana Amir 8 bagiannya, Budi 12 bagiannya, dan sisanya 15 bagian itu untuk Cici. Jadi seperti ini kita sudah ketahui. Kalau begitu yang ditanyakan Amir bagiannya berapa, berarti kita boleh langsung ya 8 per 35 kali 3.500.000, atau yang 3.500.000 tadi kita bagikan dulu dengan 35 ya, atau 35 bagian, baru dikalikan perbandingannya masing-masing, berarti 10.000 30 ya, 3.500.000 dibagi 35 berarti 100.000 ya, 100 kali 8 berarti 800.000. Oke, seperti itu ya. Oke, yang terakhir ini nomor 10, perbandingan kelereng ya. Faiz dan Bayu 4 banding 14. Jumlah kelereng mereka 60. Berarti 60 kelereng ini menjadi berapa bagian? 4 dan 11 bagian. Berarti ada 15 bagian. Nah, sekarang jumlah jumlah kelereng mereka adalah 60. Sekarang selisih kelereng keduanya berapa? Nah, karena ditanyakan selisih kelereng, boleh kita langsung dari perbandingan. Selisih perbandingan mereka berapa? 4 ke 11. 4 ke 11 7 ya. Berarti 7 bagian. Bukan 7 angkanya, tetapi 7 bagian dari keseluruhan. Karena kita sudah tahu semua bagiannya 60 dibagi 15, berarti kita boleh bagi dulu 60 dibagi 15. Baru dikalikan 7. Berarti kita tahu bahwa jumlahnya ada 28 kelereng. Seperti itu ya. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.